langsung melihat ini dia game yang kedua. Yes. Melepaskan Selena, melepaskan Natalia tapi tidak laku dan tidak di-pick. Tapi kita akan melihat siapa yang akan lebih unggul dari Assassin-nya. Hayabusa atau justru malah dari Mocha yang akan bermain Bruno. Ya ini cowoknya damage ya, berarti si siapa tuh? Rodney. Rodney-nya udah 1v1 sama Harley di area bottom lane-nya. Di sisi lain Sila Barbosa seperti biasa nggak mau diem gangguin teman-teman dari Gunfix Arrow Film coba untuk mengambil purple buff-nya. Di sisi lain Barbosanya diiringi oleh seorang Lei mengarah seorang Ikino ya, sakit banget. Ikino harus mundur ke belakang. Pergerakannya dia untuk mengambil purple buff terputus. Ya, kalau gue bilang itu udah bagus banget sih, karena ketika lu ngeriset satu aja, timingnya tuh loh, Iya. udah buang waktu di Rugi sana, rugi banget, gak dapetin di mid juga. Gak kan? dapat itu Wanderer, di Nah. mid yang gak dapat benar seperti kata Om Bapak, masih bakal lama banget XP yang didapatkan. Dan bahkan, Nah, masih ada boleh. ini, ada Lai. Boleh, Garotenya boleh. Oke, Dua kali kayak gitu. Bruno-nya juga dengan aman sentosa mengambil orange buff, mengambil purple buff. Rodney-nya masih mencoba melakukan 1v1. Ikino kembali mencoba untuk mengamankan purple buff-nya. Jack Lee udah melihat pergerakan dari seorang Barbosanya juga. Ternyata Barbosanya berada di daerah mid lane. Mencoba untuk clearing minion dulu dari kedua tim. Farming cantik dulu. Ya tuh, level 4 duluan. Level 4 Bruno. dia. Level 4 sendiri. Ini Iya. bener-bener emang tugasnya si Laiwala ini, Lai, Barbosa ini ya. Tinggal Lai. gimana gangguin di early game-nya untuk ngeganggu Hayabusanya. Nah, dan ini dia. Gue kalau semuanya dengan Lai jadi tuh. Apa tuh? Walai. Walai. Iya ya. Dan baru saya dibilang, Om Bawa, one more hit dan langsung di-execute begitu First aja. blood. Seven yang kembali menjadi Iya, target untuk Red Bull Rebellion. Oh my god. Duh. Ini gimana ya? Oke, Ini dia lah hati-hati. Oh, ada Ikino. Purify. Ada Purify, untung aja ada Purify. Iya, masih bisa survive. Dan disitu kalau turtle-nya yang pertama udah diamanin, udah ada encounter dari Gunfix Arrow dan juga Red Bull Rebellion. Dan mencoba untuk melakukan poking, masih bisa healing dulu. Dan ini tipis banget dan ya masih bisa diamankan oleh seorang Mocha. Di bawah Ikino mencoba untuk melakukan damage. Blake Dragon Form mengarah seorang X-Queen harus dihilangkan. Dan di situ mereka kembali lagi ke arah lane-nya, clearing minion di sebelah daerah bottom lane-nya. Mocha. Masih bisa survive dan harus menghilangkan di lane Jack Lee. Jadi itu menjadi target dari teman Red Bull Rebellion. Ikino-nya mencoba melakukan survive juga, memberikan poking damage. Kembali lagi ke arahnya, Barbosanya harus dihilangkan juga di area river. Iya, setidaknya masih bisa bertahan. Maju mundur tadi dari Rebellion sendiri dan mereka masih bisa untuk mengkondisikan hal tersebut. Bottom lane-nya cukup safe sebenarnya karena tadi ada pertukaran 1-1 yang cukup berbahaya sebenarnya datang dari Seven kembali. Karena lane dia yang kalau kita perhatikan memang menjadi tujuan utama kembali. Dragon Human Form udah Kelar. Iya, kita langsung balik lagi karena gamenya Rodney. Kembali memberikan serangan ke Dragon. Stalwart. Disitu ada XP-nya juga. Wave Dragon dikeluarkan mengarah seorang Rodwheel. Dan juga Barbosa udah melakukan backup. Tapi Stalwart masih bisa survive, masih bisa healing dan juga recall terlebih dahulu. Tuh, bagus banget sih yang dilakuin X-Win, bener-bener kayak langsung ngedempetin biar damage-nya terbagi dan nggak langsung nge-burst ke arah seorang Selenanya. Dan bahkan dari Mokanya masih santuy aja. Balik lagi, ini well farm banget sih yang dilakukan Mokanya. Nggak digangguin sama sekali untuk XP-nya, untuk leveling dia. Dan bahkan X-Win nggak ada totem powder, nempel kah mau ditendang? Enggak ternyata, nggak mau masuk lagi, tidak ada yang mau memaksakan di arah bottom lane. Dan ini Mocha terkena arrow, terkena trap juga, masih ada heal. Tapi lihat ada X-Win dan ternyata masih bisa terus ke atas. Ada Seven di arah dengan contact strike didapatkan begitu saja. Lagi-lagi di sini sekarang. Harus ditumbangkan Bruno-nya. Double kill. Dan bahkan hilang 3 hero dalam sekejap RBR. Yang nggak menyangka tadi kedatangan anak-anak Genflix dari bawah. Dan lagi-lagi ada pause. Apakah ada masalah di sini? Dari tim RBR itu gimana ini? Cuman gue lihat tadi udah keangkat ke atas Benar. langsung. Dan nggak langsung dilindungi sama si Yuzong ya. Iya. Itu sih satu mistake kecil yang cukup merugikan juga dari tengah. Iya, tanpa berpikir panjang, melihat keuntungan kembali diambil oleh teman-teman Genflix di sini langsung mengamankan turtle yang kedua. Energi Outer Herald akan hilang dalam waktu 30 detik lagi. Dan di sini ternyata teman-teman juga dari Lei, Mocha dan juga Barbosa yang udah kembali bangkit, udah mulai clearing minion di sisi lain. Rodney sudah di oleh 3 hero sekaligus. Super Baik niat. banget. Super niat, tapi untungnya pas timingnya untuk melakukan flicker tadi. Jadi ada Source Ultimate dari Soraka ini yang agak sedikit terbuang sia-sia. Perutnya masih ada ultimate, masih ada Dwarf Dragon, tapi tidak ada
Club damage juga belum ditendang, belum diincar siapapun di sana, terkena arrow lagi, tidak ada trap, tapi Rio ke daerah atas sendirian dan damage-nya terlalu besar dan udah pasti banget di shutdown. Dan 4 melawan 3 daerah batu melihat Mokanya, kali ini terkena ada bahkan langsung ada Web Dragon dan bahkan ada Segi Eagle-nya. Oh, ada bola-bola lucu yang langsung mengenai satu orang dari Seven-nya. X-Unit Sekarat, masih ada Flicker juga, masih ada Thousand Pounder, masih ditanda langsung recall ke base-nya. Iya, the wave of the world yang cukup baik banget dari seorang Moka menghilangkan satu hero dari teman-teman Genflix Alov. Sedangkan di sisi lain dari top lane-nya Hayabusa objektif karena turretnya berhasil menangkan satu ini berarti turret di area top lane-nya. Dan ini membuat kerugian juga sih buat teman-teman Red Bull Rebellion mengingat enggak juga sih, satu turret di area bottom-nya juga berhasil diambil dari teman-teman Red Bull Rebellion. Dari segi network-nya Red Bull Rebellion juga masih memimpin megang 15.000 dari segi itemnya nih Koawa. Ya, gue pengen lihat itemnya Oracle belum jadi buat Matilda. Dia masih dia buat Oracle terlebih dahulu buat cooldown juga, buat status ngerigennya. Sedangkan gue masih lebih ke arah nunggu Berserker Fury sih buat Bruno. Kita bakal lihat DPS-nya yang cukup kenceng nanti apakah bisa untuk nge-burst pemain-pemain dari Genflix Junior. Dan sekalian juga nambahin shield-nya juga ya. Iya. Dari Guiding Wind nanti untuk Oracle. Dan bahkan dari Mokanya udah mulai sedap sini. Tinggal gimana caranya nanti dia nahan stack 10-nya. Dan bahkan X-Win-nya yang kali ini mendapatkan seorang Rodney-nya. Tidak ada flicker tapi langsung di-cover, begitu saya dihajar, ditendang dari Steward-nya dan seorang Haris-nya. Dan bahkan bola pantul yang dilakukan oleh seorang Bruno yang gak berhasil mendapatkan Haris. Dan kali ini Ikino-nya dicar. Langsung di retribution tapi lihat, aduh ada Rio Dragon sih. Pro mengarah ke langsung Ikino dan harus dihilangkan. Pick up yang cukup baik, mendapatkan 1 poin kill langsung objektif karena turtle-nya. Ini adalah keputusan yang cukup baik juga dari teman-teman Red Bull Rebellion. Keuntungan kembali dapatkan oleh teman-teman Red Bull Rebellion, kembali mengarah ke arah mid lane-nya, mencoba untuk objektif karena coba untuk maju. Hurricane Dash sudah dikeluarkan, mengarah ke arah Ryuk yang harus dihilangkan, Zaman Force dikeluarkan, dan juga kalau kita lihat satu hero dari teman-teman Red Bull Rebellion harus ditumbangkan di area mid lane-nya. Ya itu karena Rodney sendiri ya. Rodney itu lagi nggak ada di team fight tadi. Jadi tadi otomatis 4 ngelawan 5. Dan ya nggak ada sebenarnya yang bisa dilakukan, kayak cukup overextend dari Rebellion. Tapi at least mereka masih ada Rodney untuk jaminan nanti. Apalagi Rodney sini sudah terlihat cukup sakit asal nggak ke-ban di sini. Karena Stomernya udah mulai nge-ban. 2 orang sudah nunggu di bagian dari semak-semak. Dan kita lihat dari highlightnya. Ini manis banget. Wave of the World dibuka dari arah belakang mengenai seluruh pemain dari Genflix Junior. Gak ada yang tersisa. Dan itu dia tadi Berserker Fury juga bahkan sudah diselesaikan oleh Bruno. Wah, ini membuat critical damage yang disukai oleh seorang Moka kan sangat sakit banget ketika mengenai hero-hero dari Genflix Aerowolf. Dan kita lihat kedua tim masih mencoba untuk set up permainannya, belum ada team fight lagi. Mereka lebih memberikan cara bagaimana untuk objektif para turretnya. Dan kalau kita lihat juga Mokanya masih mencoba untuk clearing minion, masih belum ada engage juga dari kedua tim. Barbosa juga masih mencoba untuk melihat pergerakan dari Genflix Aerowolf. Di sisi lain dari area bottomnya juga masih belum ada pergerakan. Masih mencoba untuk objektif ke arah turret di area top lane-nya. Iya, mereka bakal coba buat ini sih, buat nge-pick off lah. 1 dulu mungkin atau 2 kayak yang sekarang Jack ini yang bahaya banget. Dan Oke, di sini kita lihat udah ada peperangan Blade Dragon baru dikeluarkan menghilangkan 1 hero dan X-Wing-nya tipis banget tapi masih bisa survive. Teman-teman dari Red Bull Rebellion mengarah ke objektif di turret Seven. Di situ kalau kita lihat routine-nya udah mengeluarkan The Way of Dragon juga membuat Seven harus harus mundur ke belakang. Kan benar-benar tipis banget, terus nggak bisa kemana-mana dan harus dihilangkan. Dan teman-teman dari Red Bull Rebellion benar-benar harus objektif lagi. Keuntungan kembali didapat oleh Red Bull Rebellion membuat dia kembali bisa melakukan objektif ke arah turtle-nya. Oke, so dari Genflix adalah mereka terpisah banget tadi. Cuman 1 atau 2 pemain tadi yang masuk. Jadi itulah sebabnya kenapa mereka bisa dipunish juga. Dan gue rasa untuk ngajak tim fight keseluruhan memang susah banget ya buat Genflix, mengingat di sana ada Rafaela juga. Jadi kalau sampai mereka salah untuk masuk dari tim fight-nya, mereka pasti akan langsung ke punish. Jadi mereka better buat masuk 1 demi 1. Dan bahkan tadi dua Dragon-nya langsung dikeluarkannya justru malah ke Hayabusa-nya dari kalau salah. Mereka yang langsung di-lock, gak sempet untuk ngeluarin shadow kill-nya. Kayaknya di sini agak mulai ke distract. Kehilangan turret 2 di arah atas, tapi lihat dua Dragon. Hurricane Dance-nya mengincar ke arah seorang Ryuk-nya. Dan kali ini benar-benar langsung dipunish. Purify digunakan untuk dapetin movement speed tambahan biar nggak dapetin shadow kill dari seorang Ikino.
Ya, dan itu dia untuk itemnya kembali. Bruno sudah menyelesaikan Endless Battle. Item-item dari masih juga Chow, Heptasis, ada BOD. Buat Ryuk sendiri, dia cuman full item defense. Dan Ryuk, spellnya execute, oke. Jadi full item defense dengan Blood Festival buat bisa sedot live. Dan untuk Genflix Junior dari damage-nya sendiri, Endless Battle belum berhasil untuk diselesaikan bagi Hayabusa dia. Jadi ini sangat berharap dari Harit dulu sekarang. Iya, dari Harriet. Dan ini kita lihat Harriet juga memberikan burst output damage yang cukup besar juga buat teman-teman Red Bull Rebellion. Jadi mereka nggak cuman berfokus ke arah Ichino-nya juga, tapi dia harus bisa fokus ke arah seorang Star Ward-nya juga. Di sini kalau lihat dari Chow-nya mencoba untuk clearing minion, mereka benar-benar mau objektif ke arah turret-nya. Di sisi lain dari Gunfight juga gitu sama. Di sini kalau kita lihat Lord akan muncul yang pertama dalam waktu 16 detik lagi. Buat teman-teman dari kedua tim belum bisa set up lagi, dan di sini kalau kita lihat teman-teman dari Red Bull Rebellion berhasil menginvasi jungle dari Genflix Arrow Lord-nya udah berdiri, udah muncul juga. Muncul dan sudah mulai di zoning juga. Ada 1, 2, 3, 4. Bahkan 5 player yang langsung pede banget dari RBR, Red Bull Rebellion, yang mungkin akan langsung komit ke arah Lord-nya. Dari seorang Akai-nya juga sudah mulai mengintai. Terkena 1 arrow, ada Purify sih. Masih benar-benar ditahan, tidak mau digunakan begitu saja. Lihat mukanya justru malah diincar. X-Winnya baik banget dari Dance mengarah ke seorang Bruno yang tapi tampaknya di sana. Siapa yang mendapatkan Lord dari ternyata Chow-nya yang berhasil mendapatkan Lord dari bahkan 1, 2 dan bahkan 2 orang menuju ke arah 3 orang dari Genflix harus hilang ditumbangkan begitu saja. 3 untuk 3, tersisa 2 orang 2. Ryuk, Seven masih terkena stun dan masih bisa kabur Barbosanya. Cukup tengil di sana. Recall dan Ryuke juga dipaksakan pulang. Ini team fight-nya masih cukup imbang, tapi balik lagi X-Win benar-benar kunci dari team fight barusan. Ya, dengan Hurricane dan dia tadi mengunci untuk junglernya, yang dimana langsung gak ada fungsi sama sekali. Mocha yang memiliki burst damage luar biasa dengan item-itemnya dia juga, itu langsung ke-pick. Bener. Dan untungnya tadi adalah dari Rebellion, mereka punya si Ravela untuk bisa nge-defense dan juga masih ada burst damage datang dari Barbosa. Jadi sebagai tank, sebagai damage output juga, Matilda itulah sebabnya kenapa bisa menjadi top priority untuk beberapa tim sekarang. Yes. Dan ada sih, untungnya juga tadi si Pak Witenya langsung lihat ya. Iya. Bener-bener kayak langsung di follow up juga. Betul, yang Hurricane dan pas. Bener. Hayabusa mau ikutan tapi kayaknya nyangkut ya tadi ya Poseidonya ya? Tahan ya? dulu. Jadi kayak gak sempat ngebantu juga. Berusaha balik juga. Ya, tadi kalau misalnya Lord ya berhasil double sama teman Genflix, ini akan menjadi pressure tersendiri. Tapi keuntungannya Red Bull Rebellion berhasil mengamankan Lord. Menarik sih, Jack Lee itemnya Berserker Fury itu. Iya, masa sih? Berserker Fury. Coba, boleh lihat? Boleh lihat coba. Item Berserker Fury buat Jack Lee. Selina dengan Berserker Fury. Oke, nanti kita lihat. Udah kayak Selina awal-awal. Iya. Iya, teman dari Red Bull Rebellion objektif karena turretnya berhasil menghilangkan Inar bitter turret lagi dari bottom lane-nya. Ichino masih mencoba untuk clear minion di selain XP-nya mengarah ke orang lane-nya, sakit banget zaman force dikeluarkan dan masih belum berhasil mengenakan hero-hero dari teman-teman Red Bull Rebellion. Emang ini berbahayanya kalau Selena dilepaskan apalagi ke pilot yang benar-benar power banget mainin Selenanya. Benar-benar mengganggu banget, apalagi tadi si lainnya juga kalau dia nggak punya Purify benar-benar harus di backup bahkan dari Barbosanya tadi yang terpaksa menggunakan Aegis ya. Guiding Wind pas banget momennya. X-Win masih menahan untuk Hurricane Dance ya. Bahkan dia juga punya combo dengan Flicker. Ini benar-benar X-Win kayaknya mulai mengunci ke arah satu hero. Dia benar-benar incer mokanya. Yes. Yang penting Mocha aja dah. Iya, melihat Mocha memiliki critical damage sangat sakit dan ternyata kalau lihat X-Win sudah melakukan keluar Hurricane Dance ya, begitupun dengan Blake Dragon Form juga dikeluarkan. X-Win tipis banget, zaman force dikeluarkan, disitu menghilangkan satu hero ternyata. Harus dihilangkan seorang Harriet di area 7-nya, benar-benar tipis banget di sisi lain. Masih bisa survive dan masih bisa recall. Ya, yang harus ditarget di sini adalah Mocha. Karena kalau Mokanya hilang, damage-nya tuh jauh banget dibandingkan dengan yang lain. Kayak Rodney, yes. Rodney dia Chow, dia punya damage, tapi burst-nya pasti masih kalah dibandingkan dengan Bruno. Yang memang harus dieliminasi di awal-awal. Dan kita melihat tadi, Mokanya masih sempat free untuk memberikan damage tambahan. Iya, di situ kita lihat, oke, Hayabusa dari Ichino masih bisa mengamankan buff yang tadinya udah di pressure juga dari seorang Ryuk. Dan di sini kalau kita lihat Lord
akan muncul dalam 37 detik lagi. Masih ada chance untuk meng-setup ulang strateginya. Dan ini kalau kita Tuh, lihat, oh ya, Berserker. Net. Oh iya bener dong. Berserker. Net. Berserker Itu Fury. mungkin yang bikin tadi ngeburstnya tuh burst banget ya ke arah seorang ininya si Rafaela. Mau ke Holy Crystal tuh ya kayaknya. Tapi bisa kemana-mana sih itu. Defend Glaive kan. Bisa. Ih. Sengaja dikenain tuh. Tapi masih cukup tebal sih sebenarnya dari Matildanya dengan build tank dia. Bahkan masih ada Immortal juga. Hehe, not bad. 4 detik lagi Lord akan muncul. Ini Lord juga ya pastinya bisa menentukan untuk siapa yang akan bisa nge-push lebih enak lagi. Moka belum membuka, belum mencari pasifnya Barbosanya, agak sedikit di depan di sana. Masih mencoba untuk menggunakan Courage emasnya, mencoba untuk mencari X-Win-nya sih. Yang punya combo lagi Moka, hati-hati jangan terlalu menempel dan bahkan rotinya yang terkena Shadow Claw. Oh, Dragon yang satu cantik justru dia serang rotinya. Dan X-Win-nya mengincar jalan kaki Thousand Pounder, belum mengeluarkan flicker ya. Lupa kalau teman-teman di belakangnya yang dihajar. Kehilangan 2, X-Win masih ada flicker, mau cabut dengan menggunakan Thousand Pounder dan lainnya. Lihat, dia Rico santuy di depan dan Lord-nya justru terbuka bebas untuk Red Bull Rebellion. Iya, 2 hero ditumbangkan buat teman-teman dari Red Bull memiliki chance untuk melawankan Lord yang kedua. Itu pasti tidak benar. Ya, Itu No contest. aku nggak tahu apa yang dilakukan Ikino. Dia kayaknya sepede itu kali ya. Dia pede banget, dia bisa dapat di belakang Dan tadi. kayaknya dia nggak ngeh juga sih adanya Aegis tadi. Iya. Itu Aegis sempat menurut aku menolong juga sih lumayan. Kalau ada replaynya tadi kita bisa lihat tadi si Aegis Barbosa lumayan menolong dan 2F Dragon-nya pas banget karena digiring ke arah Moka. Jadi langsung udah klik aja udah. Dan juga damage dalam banget tadi kan, langsung Iya. hilang. sakit Gila banget. cuy. Iya. Gila. Dan ya udah dari mereka sebenarnya dari Genfit kepisah tim fightnya tadi. Bisa lumayan jauh juga, jadi backup ketika mau dikirim ke sana terlalu jauh. Terus mereka nggak bisa masuk, terus rotinya bahkan bisa recall untuk balik lagi. Dan ini bahaya banget, ini bisa menjadi end game untuk Rebel ya. Bisa Iya, jadi lihat tuh. Formnya dikeluarkan untuk Dikeluarkan. mukul mundur teman-teman dari Genflix Arrow. Di situ Lord ya udah melakukan one strike ke base teman-teman Genflix Arrow Wolf. Dan di sini kalau kita lihat Rodney-nya mencoba untuk mencari celah mencuri teman-teman dari Genflix. Tapi Genflix yang fokus ke arah Lord-nya masih bisa meng-clearing Lord yang mau masuk ke area base milik Genflix Arrow Wolf. Kehilangan 3 turret dan bahkan dari Edwin ya terpaksa untuk pulang. Cuma untuk melindungi teman-teman di belakang Harisnya. Forward. Damage-nya terlalu besar, masih ada Purify dan bahkan lagi Wow, dari Fierce Hayabusanya Corridor. dan terpaksa Hurricane dikeluarkan. Tapi lihat base-nya yang kali ini dibiarkan, dicuekin